Hai sahabat isi, semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Selamat berjumpa kembali and welcome to AC Digital Learning. Bersama saya, Mr. Dewarai. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah Order Taker dengan dua materi di dalamnya, yaitu Gas Sustained Service dan Key Control Procedure. Nah, yang akan saya paparkan yang pertama adalah Gas Sustained Service. Nah, mungkin kedengarannya aneh atau mungkin pertama kali kalian dengar tentang pelayanan Sustained Service. Memang tidak semua hotel akan menyediakan pelayanan seperti ini dan tergantung kebijakan masing-masing hotel. Ya, ada yang menerapkan seperti servis seperti itu dan ada juga yang tidak. Ya, jadi tidak semua hotel menyediakan yang namanya Gas Sustained Service. Oke, sahabat isi. Nah, standar dan prosedur dalam pelayanan gas sustained service yaitu yang pertama adalah jika tamu meminta disemirkan sepatunya, jadi romboi harus segera mengambil sepatu tersebut. Yang kedua, pelayanan semir sepatu dilakukan oleh romboi di pantai atau di romboi station. Yang ketiga, penanganan semir sepatu harus dengan hati-hati. Yang keempat, informasikan kepada housekeeping supervisor jika diperlukan dalam hal pelayanan tersebut. Yang kelima, jika tamu meminta sepatunya untuk disemir, tanyakan kepada tamunya kapan ingin dikembalikan, seperti itu. Nah, untuk yang keenam, jangan menyemir sepatu dalam keadaan basah ya atau berlumpur dan informasikan ke tamu bahwa penyemiran selesai dalam waktu 1 hari karena harus dikeringkan terlebih dahulu. Namun jika sepatu dalam kondisi kering, maka penyemiran bisa dilakukan pada saat itu juga. Nah, yang ketujuh, lakukan serah terima pekerjaan atau handover dan pemeriksaan logbook sebelum shift berakhir. Nah, romboi harus melengkapi logbook dan ditandatangani oleh floor supervisor sebelum ganti shift berikutnya. Dan yang terakhir, yang kedelapan, untuk handover dari shift pagi ke shift sore, supervisor housekeeping harus mencatat pada logbook sustained service dengan nomor kamar, waktu diantar dan diambil, serta nama pengantar. Seperti itu. Nah, jadi itulah tentang sustained service yang berlaku di hotel. Seperti itu, sahabat isi. Nah, yang kedua, key control procedure. Nah, dalam hal ini, seorang order taker harus konsisten dalam tugasnya yang bertanggung jawab atas administrasi ya untuk kunci-kunci tersebut agar jangan sampai hilang atau tidak tercatat baik dari peminjaman saat bekerja. Ya, hal ini meliputi prosedur pengendalian yang sangat ketat dan sistematis tentang pengelolaan semua kunci setiap harinya. Nah, semua kunci diidentifikasi berdasarkan lantai, nomor, ya, dan bagian atau section lalu disimpan di lemari kunci dalam housekeeping office. Nah, dalam beberapa kasus, kunci housekeeping dapat disimpan juga di kantor keamanan atau security office. Oke, sahabat isi. Nah, ketika tamu menyimpan barang-barangnya maupun barang berharga di kamar dan mengalami kehilangan, maka semua staf yang berhubungan dengan kunci kamar tersebut pada hari kehilangan akan diketahui dengan cara melihat catatan orang-orang yang masuk ke dalam kamar tersebut melalui printout pada sistem kunci kamar tersebut. Nah, untuk sahabat isi, hindari untuk tidak memasuki kamar tamu tanpa kepentingan khusus, kecuali di sini ada membersihkan kamar tamu. Ya, kalau membersihkan kamar tamu sudah pasti akan menggunakan kunci.
Terus yang kedua, membawakan guest request. Nah, untuk membawakan guest request, kita yang perlu lakukan adalah selalu melakukan yang namanya prosedur entering guest room, yaitu melakukan pengetukan pintu 3 kali, ya, dan lain sebagainya, tanpa pun menggunakan kunci jika tamunya ada di dalam kamar. Nah, kalau tidak ada di dalam kamar dan kita berhak untuk membuka pintu tersebut menggunakan kunci yang kita bawa. Dan yang ketiga, mengantarkan guest laundry, ya. Jadi hal-hal tersebut yang bisa kita lakukan dalam hal masalah menggunakan kunci. Jadi kalau sudah melakukan pembersihan kamar, membawakan guest request, ya, mengantarkan guest laundry, itu kita boleh menggunakan kunci karena ada alasan tertentu. Seperti itu. Oke, sahabat isi. Perlu diketahui untuk jenis kunci yang biasa digunakan di hotel, yaitu ada 5 jenis di sini. Yang pertama itu ada guest key. Nah, guest key adalah kunci yang hanya dapat membuka satu kamar tamu, ya, dan telah ditentukan tanggal kedaluarsanya seperti itu. Jadi dari mulai check-in sampai check-out seperti itu masa berlakunya. Terus yang kedua ada floor key, yaitu kunci yang hanya dapat membuka kamar dalam satu lantai hotel. Seperti itu. Dan yang ketiga ada section key. Nah, section key ini hanya dapat membuka satu section room attendant. Jadi room attendant section 1 itu tidak bisa membuka section 2 dan sebaliknya juga, ya, section 2 tidak bisa membuka kamar-kamar yang ada di section 1. Jadi hanya khusus untuk satu section saja, yaitu namanya section key. Atau juga bisa disebut dengan pass key karena kunci tersebut dibawa oleh room attendant. Yang keempat, di sini ada master key, yaitu kunci yang dapat membuka semua kamar di hotel dalam satu gedung atau satu blok, ya, terutama yang tidak dikunci ganda atau tidak di double lock dari dalam, seperti itu. Jadi itu bisa menggunakan master key. Nah, kalau grand master key atau GM key yaitu adalah kunci yang bisa dipergunakan untuk membuka kamar, ya, yang ada di hotel, termasuk yang memiliki kunci ganda atau yang di double lock dari dalam. Nah, GM key ini biasanya ada 2 buah, ya, satu GM key untuk kamar dan satu lagi untuk ruangan-ruangan yang ada di sekitaran hotel, baik itu gudang, kantor, ya, dan lain-lainnya seperti itu. Oke, sahabat isi. Nah, master key procedure di sini ada semua kunci master harus ada catatan tentang masuk dan keluarnya kunci. Nah, lengkap dengan nama dan tanda tangan yang meminjam. Terus yang selanjutnya, setelah kunci telah dikeluarkan dari kotak kunci, harus dipastikan bahwa itu aman, yaitu tidak hilang, tidak rusak, dan lain-lain. Nah, untuk menggunakan kunci harus mendapatkan persetujuan dari staf berwenang seperti housekeeping supervisor atau housekeeping admin dan mencatat di buku distribusi kunci. Selanjutnya, setiap kerusakan untuk kunci master harus segera dilaporkan ke executive housekeeper agar segera mendapat perbaikan atau penggantian. Dan yang selanjutnya, setiap kehilangan kunci master harus dilaporkan dan petugas yang bersangkutan harus ditegur karena membahayakan keamanan seluruh lantai. Jadi usahakan jangan sampai hilang itu master key atau pass key-nya. Dan yang terakhir, setiap staf bertanggung jawab atas keamanan kunci yang dipinjam. Oke, sahabat Desi, beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu kunci tidak boleh dipinjamkan kepada staf lain tanpa keterangan atau kegunaan yang jelas. Nah, pada dasarnya kunci tidak boleh dipinjamkan apalagi dengan departemen lain, ya, tanpa alasan yang tepat. Dan kalaupun ada tujuannya harus melaporkan ke order taker untuk melakukan suatu peminjaman, ya, agar di saat itulah order taker akan mencatat di logbook agar kalau ada apa-apa sudah tercatat dan sebagai backup seperti itu. Dan yang kedua,
Jangan menyimpan kunci di tempat sembarangan, ya, seperti di pintu atau di troli. Kenapa tidak boleh menyimpan kunci di troli atau di pintu? Karena sangat berbahaya dan rentan sekali dengan kehilangan, ya, baik diambil oleh staf lain, ya, oleh teman ataupun tamu lain, ya, dengan tujuan tertentu. Jadi pastikan setelah membuka dan menutup pintu, kunci selalu bersama pemegangnya atau yang bertanda tangan pada key logbook. Terus yang ketiga, setiap selesai menggunakan kunci, pastikan melakukan serah terima pada supervisor ataupun housekeeping administrasi yang bertugas pada saat itu. Nah, agar terhindar dari masalah, maka sudah pastinya kalian harus mengembalikan kunci tersebut kepada admin atau order taker yang bertugas saat itu dan menandatangani pengembalian kunci pada logbook. Dan yang terakhir, pada akhir shift, supervisor memeriksa kelengkapan semua kunci housekeeping. Nah, sebelum pulang, maka dilakukan pemeriksaan atau pengecekan ulang oleh supervisor terhadap semua kunci yang sudah diserahkan untuk memastikan kelengkapannya agar segera bisa ditindaklanjuti jika ada kerusakan atau patah dan lain sebagainya. Oke, sahabat isi semua. Nah, itulah pemaparan materi order taker kali ini dan kita akan bertemu di video berikutnya dan semoga dalam video ini sahabat isi sudah memahami penjelasan saya tadi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih and have a nice day.